Hai, selamat datang dalam Jambi Independent Channel. Kali ini kita bakalan nemenin teman-teman dalam podcast Ngota Bareng JI. Dan tentunya jangan lupa untuk tonton sampai habis. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Jambi_Independent. Dan juga di follow fanpage kita di Jambi Independent. Dan di subscribe Jambi Independent Channel. So, hari ini kita nggak sendirian, sudah terlihat banyak piala dan juga piagam di depan kita, teman-teman. Nah, kita bakalan ngobrol sama sosok yang sangat beraura seni kali ini. Kita ditemani sama Bang Edi Dharma, ya. Beliau ini merupakan salah satu seniman di Jambi yang fokus di bidang kartun ya, Bang ya. Halo Bang Edi, selamat datang Bang. Ya. Oke, mungkin boleh Bang agak sedikit diturunkan Bang. Iya, biar teman-teman bisa ngeliat nih aura seni yang kita bilang tadi seperti apa. Nah, teman-teman dengan topinya yang luar biasa kece banget ya. Kayak aura-aura emang orang seniman tuh kayak Bang Edi Dharma. Selamat datang Bang dalam program Podcast Ngota Bareng JI Bang. Ya, terima kasih juga atas undangannya di podcast JI ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, kita pengen mengulik banyak informasi dari Bang Edi karena seperti yang kita lihat ya Bang ya, ada banyak piagam, pialan di depan sini yang ini tuh luar biasa banget, bukan cuma dari Indonesia ya Bang ya, tapi juga dari mancanegara. Dari Indonesia paling satu nih, yang empat dari luar negara. Wow, luar biasa. Nah Bang, mungkin kita pengen tanya dulu dari awal nih Bang ya, gimana kisah Bang Edi bisa suka sama dunia kartun gitu Bang? Mungkin berawal dari apa? Apakah ada yang mengenalkan dengan Bang Edi atau emang dari nuraninya tuh ada chemistry sama si kartun gitu Bang? Oke, boleh saya ceritakan ya dari awal ya. Ini mungkin para kaum milenial bisa terinspirasi ya. Saya menekunin dunia kartun ini itu sejak kelas 3 SMA. Tahun berapa tuh Bang? Itu tahun 99. Jadi saya tuh suka dari kecil itu mengkoleksi komik jadul itu. Kadang menyisihkan uang jajan untuk membeli komik tersebut. Hanya untuk koleksi, baca-baca. Karena lihat gambar-gambarnya itu kan lucu-lucu, bagus-bagus ya. Tetapi mulai serius itu di SMA tuh udah mulai serius. Di SMA itu saya tidak bekerja di media atau ini ya sebagai kartunis, belum. Pada waktu itu belum mengenal ya. Hobi, cuman saya melihat di beberapa surat kabar itu ada kolom kolom kartun, kolom-kolom untuk mengisi ya. Kalau dulu ada namanya Pinknet, TTS sama kartun gitu. Nah, di kartun itu saya tertarik. Cobalah dari sekolah itu saya mengirim ke beberapa media, itu juga tidak semuanya ditayangkan. Terkadang kalaupun diterbitkan, itu ya senang ya, kita bisa kasih tahu teman, aku masuk koran nih, karyaku masuk koran. Terkadang jadi hiasan majalah dinding juga untuk sekolah gitu. Nah, cuman seputar itu. Nah, yang hanya mulai serius itu setelah tamat sekolah di 2001. Itu saya sudah tamat SMA ya Bang? Ya, tamat SMA, sudah mulai bekerja di media surat kabar mingguan. Tetapi saya tidak membuat kartun pada waktu itu. Saya membuat cerita rakyat daerah Jambi. Nah, akhirnya kartun itu terbit di media mingguan, terus di percetakan saya dihubungin oleh media harian JI pada waktu itu. Ya, di 2001 akhir atau 2002 awal. Saya mulai bekerja di JI selama 5 tahun menjadi ilustrator grafis di JI, di Jambi Independent. Dan dari situ mungkin mulai lebih serius kali Bang ya untuk serius untuk profesi aja. Profesi aja. Tapi kalau untuk perkembangan kartun tanah air saya belum mengikutin. Perkembangan kartun tanah air itu saya mulai mengikutinya di tahun 2014 kalau nggak salah. Oh, lama juga ya Bang? Ya, 2014. Di 2014 itu saya mengikuti beberapa pameran lah di tanah air karena sudah berkomunikasi antar kartunis atau ilustrator di berbagai media di Indonesia. Oke teman-teman, ternyata memang cuma berawal dari mengoleksi komik ya Bang ya. Akhirnya Bang Edi tertarik untuk mulai menggambar gitu Bang. Mungkin Bang gambar apa yang pertama kali ya Bang bisa ingat gitu Bang, terus pengen ngegambar gitu? Saya itu paling suka komik-komik Eropa ya.
Mungkin pernah kita mendengar komik Asterix Obelix. Oke, kebetulan Belum ya? Atau kok ini Popeye ya. Ya, yang Disney saya suka juga, Disneyland ya. Nah, jadi saya pertama tuh kalau dari kecil tuh meniru gambar ya, ada gitu Bang. ya juga komik-komik DC ya, yang kayak Superman, Conan gitu. Saya meniru dari adegan-adegan komik itu kan menarik tuh. Tapi terus meniru. Akhirnya kalau yang di media tuh ya bukan mengenain ketokohan, tetapi mengenain yang kita angkat tuh situasi atau peristiwa yang terjadi. Itu kalau yang di media Yang di media ya. tapi lebih ke profesi. Lebih ke profesi. Tapi kalau ke hobi ya memang ya saya lebih suka karakter-karakter. Kan awalnya kan memang melihat dari karakter yang kita baca di komik itu Bang. Terus mungkin kan ada perkembangan apa sih Bang ya setiap kita proses itu. Mungkin karena terlalu banyak meniru beberapa karakter tuh akhirnya menemukan karakter sendiri. Nah itu kita karena sering meniru ya. Akhirnya kok saya ini bisa bikin yang tidak ada. Ya. Itu gambar apa tuh Bang? Ada beberapa tokoh ya yang saya ciptakan itu. Kalau dulu di media televisi namanya Bujang Nyenyes. Kalau di JI ya di koran itu saya membuatnya Cagil Rakyat. Ya, dia suka itu satu tokoh yang mengkritik pemerintahan. Itu biasanya di kirian surat kabar. Dia ada dialog lah sama datuknya ya. Dia tuh seorang anak. Jadi dialog suka mengata-ngatain pemerintah atau ya mengkritisi pemerintah. Tetapi dia menawarkan solusi dari kritikan tersebut ya. Nah, ini menarik nih teman-teman ya, karena memang dari yang cuman ngelihat gambar gitu ya Bang, terus kita bisa punya ide buat menciptakan karakter sendiri. Mungkin gimana ya Bang ya, kalau orang mau nulis lagu kan dari curhat tuh Bang. Nah kalau kita gimana Bang, mungkin awalnya ide apa sih yang membuat Abang tuh menggerakkan tangan untuk membuat karakter itu gitu Bang? Ini kearifan lokal tuh. Jadi kan karakter-karakter ini banyak yang bagus-bagus, cantik-cantik ya, istilahnya lah ya, karakter kartun global lah. Itu bagus-bagus, proporsinya bagus. Yang saya ini nemukan itu begitu masuk perkampungan-perkampungan yang ada kita di Melayu ini, di daerah ini punya banyak masyarakat yang asli itu punya karakter, terutama wajah tuh yang unik gitu. Yang membedakan dari karakter-karakter yang di kartun yang lainnya ya. Dan sampai hari ini para kartunis ya, teman-teman saya yang berkecimpung di dunia kartun di tanah air nih, dia melihat karya kartun saya itu ya punya ciri khas sendiri, karakter. Dan itu tidak saya cari kemana-mana, tetapi saya temukan di daerah sendiri gitu. Berarti kita memang mengkombinasikan ya Bang ya, dari wajah si A gitu ke wajah si B. Seperti ini wajah penduduk asli Jambi di seberang kota itu ya, wajah-wajah itu terkadang menarik. Dia pakai pecinya terbalik, kadang sarungnya sembarangan pasang. Itu menarik kalau digambar gitu. Jadi menggambar itu menurut saya tidak terlalu sulit. Asal kita punya kemauan menggali, dan ide apapun yang kita buat itu bisa kita dapatkan di sekitar kita gitu. Kalau menggambar tuh Bang termasuk bakat atau skill yang bisa kita asah Bang? Mungkin bakat ada lah ya. Kalau bakat mungkin ada, tetapi didorong dengan kemauan sama kegigihan lah. Kalau kita tidak mengasah bakat itu juga nggak ada artinya gitu ya. Iya. Dan pada dasarnya kalau menurut saya sih manusia itu lahir memang sudah mempunyai bakat, karena itu sifat alaminya makhluk hidup ya. Bakat itu sifat alami. Hanya kita mungkin menggali apa sih bakat kita. Mungkin saya di dunia gambar, kita di dunia lain kita olah aja. Jadi bisa jadi dengan kemauan yang kuat kita menemukan keberhasilan nanti di ujungnya ya. Berarti Bang untuk gambar pertama, karakter pertama yang Abang gambar itu memang tokoh laki-laki gitu ya Bang ya? Enggak juga sih, ya banyak inilah. Ada orang tua, ada anak-anak ya, macam-macam lah. Yang jelas saya mengenal karakter itu
yang membuat bagaimana orang yang melihat gambar saya mengerti apa yang saya buat gitu. Oke, berarti walaupun kartun tetap menceritakan sesuatu gitu ya Bang? Iya. Well, teman-teman, seru banget ternyata memang kalau kita mau menggali potensi diri itu bakal ketemu ya Bang ya, jalan apa sih bakal kita sebenarnya gitu. Bener. Nah, gini nih teman-teman contohnya nih ya, ada sijil penghargaan, sertifikat untuk Edi Dharma dari Indonesia teman-teman. Nah, ini mungkin boleh Bang Edi jelaskan ya Bang ya, kenapa bisa banyak banget piala-piala kayak gini, dan mungkin dari mana asalnya gitu Bang, dan tahun berapa mulai menggeluti sampai dengan bisa dapet yang kayak gini gitu Bang. Oke. Di tahun 2014 saya mengikuti kegiatan pameran di tanah air gitu. Yang 2016 kalau tidak salah, itu saya pameran Hari Tembakau Internasional di Semarang. Itu pameran internasional pertama kali yang saya ikutin. Pertama kali. Iya, pada waktu itu saya belum bergabung di komunitas kartun di tanah air, belum bergabung. Jadi ada tawaran dari kartunis Malaysia itu untuk mengikuti kontes internasional di negara dia. Jadi saya bilang, maaf Pak, saya bilang, Encik ya bahasanya, Encik, saya belum tergabung di komunitas kartun, apa bisa ikut di situ? Bisa katanya, karena ini terbuka untuk umum katanya. Saya coba ini, akhirnya saya menang juara 3. Ini untuk kali pertama ikut nih Bang Kali ya? pertama itu di tahun 2018. 2018 saya menang. Setelah saya menang nih, kan terkejut nih beberapa kartunis di tanah air, ini anak dari mana segala macam. Ya, muncul sebelumnya ya, nama saya juga ada di peta kartun Indonesia. Tetapi saya ada bergaul, ada beberapa kartunis. Akhirnya maestro kartun Indonesia Jitet Kustana itu menawarkan saya bergabung di Yayasan Pensil Indonesia, namanya ini yang saya Gold Pensil. Dari Gold Pensil inilah saya menerima informasi kegiatan pameran festival internasional di bidang kartun sampai hari ini, dan saya menjadi anggota tetapnya. Berarti Bang mulai mendapatkan penghargaan di tahun 2018 ini pertama nih ya Bang ya? Pertama kali yang Malaysia. Oke, pas dong yang saya ambil tadi Bang ya. Berikutnya mungkin Bang yang ini Bang? Berikutnya disusul penghargaan dari ini Siprus. Siprus ini daerah Turki Utara. Ya, pada waktu itu kegiatannya adalah Festival Kartun Zaitun Sedunia. Dan saya memenangkan juara 2. Dan alhamdulillah saya berangkat untuk menjemput piala ini, dan biaya semua difasilitasin oleh negara penyelenggara. Sama dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia saya difasilitasin tempat, hanya saja untuk tiket keberangkatan itu tidak disediakan. Itu dibantu dengan pemerintah Kota Jambi. Wali kota kita. Itu yang di Malaysia untuk tiket keberangkatan sampai pulang ya. Kalau Turki semuanya. Dan di Turki ini saya mendapat nominal 500 euro. 5 atau berapa rupiah tuh Bang? Itu sekitar Waktu itu ya? 16 atau 14 jutaan. Wow, ini tahun berapa Bang? Ini tahun 2019 di bulan Juli. Berarti agak deketan gitu ya Bang ya, waktunya luar biasa banget. Kalau di Malaysia tapi saya nerimanya Januarian dah. Januari atau Februari atau Maret lah yang saya kesananya. Oke, berikutnya Bang. Setelah itu mungkin ini 5 cuman yang paling apa ya, yang paling top 5 gitu Bang ya. saya kan kali juara kontes internasional, hanya saja tidak semuanya mendapat plakat atau trofi, ada berupa piagam. Nah, setelah dari Siprus, kalau nggak salah ini Zagreb. Zagreb ini di Kroasia. Nah, daerah Kroasia itu mana ya? Daerah mana ya? Daerah-daerah pecahan Uni Soviet lah. Nah, di Kroasia ini saya mendapat juara Grand Prix. Grand Prix itu juara utama, bukan juara pertama. Oh, juara utama. Berarti lebih dari pertama. Iya. Oke. Karena dipilih 11 terbaik, 11 itu digodok lagi, dipilih yang paling baik. Nah, itulah saya mendapat Grand Prix. Itu kalau untuk kisarannya saya mendapat hadiahnya 2.500 euro. 2.500 euro atau setara berapa Bang? 50 atau 60 jutaan lah. Itu mungkin yang paling besar ya. Oh, terbesar nih Bang ya? Terbesar. Oke.
Cuman ini agak unik nih kita. Kenapa Bang? Kita diundang Ya. waktu itu datang. Tetapi begitu ini di 2019 Desember. Dekat lagi dong Bang. Iya. Tapi saya baru mengambil di 2020 awal. Pada waktu itu meledak corona di Wuhan. Jadi saya nggak bisa mengambil hadiah ini, yang mengambil kedutaan besar kita di sana diwakilkan oleh Kedubes RI di Zagreb ya untuk mengambil hadiah. Setelah itu yang ini medali ini di Rumania. Tahun berapa Bang? Ini saya juara 1 ini di tahun 2020. Ini agak unik nih kalau temanya. Kalau Zagreb ini tentang lalu lintas. Ini tentang zaitun, Malaysia keselamatan dunia. Kalau yang Rumania ini tentang rabarbura. Apa tuh Bang? Rabarbura ini sejenis tanaman ini ya endemik ya atau tanaman khusus di daerah Transilvania Rumania itu untuk menambah stamina ketahanan tubuh dan hanya tumbuh di musim dingin untuk memanaskan tubuh. Dia sejenis sawi lah kalau di Indonesia sejenis sawi atau genjer ya. Tapi penduduk di Eropa di sana mengkonsumsi rabarbura ini sebagai bahan makanan untuk penghangat tubuh. Bang ini kan dari mana tadi Bang? Dari Rumania. Nah maksudnya gimana Bang tuh bisa tahu data dari tanaman ini gitu loh dan juga terfikirkan. Itu tantangan bagi kita. Kalau ini kan dari komunitas Yayasan Pensil Indonesia itu kan udah mengasihkan sayembara lomba. Jadi kalau kita melihat ini tema yang mau kita buat, kita ini riset. Seperti zaitun saya riset, terus yang Malaysia tuh saya riset juga tema itu sampai rabarbura ini. Dan juga waktu saya juara 1 itu saya mengangkat tentang rabarbura yang saat ini memang dibudidayakan ya di negara mereka, tetapi kalau suatu saat dia akan langka dan terus akan terjadi kepunahan karena kondisi alam yang ekstrim. Makanya gambar kartun saya yang saya buat pada waktu itu gambar petani yang sedang menjaga rabarbura. Iya, sampai tertidur itu petani tersebut, kakinya ada tali diikat rabarbura tadi supaya tidak ada pencuri yang mencuri dan itu memenangkan juara 1. Setelah itu habis tuh kontes internasional, habis pandemi ya, banyak kegiatan kontes internasional yang batal. Nah, sementara di Indonesia mengadakan kegiatan Festival Kartun Indonesia. Nah, ini yang terakhir. Ini di tahun 2001. Di Januari ya, saya mendapat juara 2 di Festival Kartun Indonesia. Jadi yang Indonesia ini baru satu ini. Iya. Selebihnya luar negeri. Luar biasa teman-teman, ternyata dari 5 piagam yang sedang di depan kita sekarang ini cuma 1 ya Bang yang dari Indonesia, selebihnya dari mancanegara, yang artinya memang Bang Edi ini orangnya sangat aktif untuk mencari informasi gitu ya Bang ya, dan juga punya relasi yang baik juga teman-teman. Mungkin boleh dong Bang kita lihat sedikit karyanya. Iya. Boleh Bang? Ini mungkin bisa dilihat ke ini ya. Oke, ini yang karya Bang Edi yang mana Bang? Yang ini. Yang ada buaya. Oke, yang ini. Itu saya menang juara 3 mengangkat tema keselamatan dunia. Yang pertama dari Iran tuh. Dari Iran tentang keselamatan dunia terhadap air. Terus yang 2 juga dari Iran juga tentang bahaya rokok, saya pedofil, tentang kejahatan seksual anak. Pada waktu itu sedang nonton berita terjadi kejahatan seksual di sekolah JIS ya, di Internasional Jakarta. Dan itu yang mirisnya juga pelakunya gurunya gitu. Itu yang menjadi ide bagi saya untuk membuat anak perlu diselamatkan dalam kegiatan dalam kartun ini ya. Ngomongin ide Bang, kalau orang zaman dulu tuh biasanya kalau mau ngide harus ya pakai kayak obat-obatan gitu ya Bang ya, ganjal gitu Bang. Nah kalau kita Bang, inspirasinya gimana Bang? Mungkin juga waktu itu kita belum seluas sekarang untuk berselancar di dunia maya kali gitu ya Bang ya. Nah itu gimana Bang? Gini ya, itu stigma yang salah ya. Kalau kita untuk mendapatkan inspirasi, kalau menurut saya itu menganiaya diri. Malah mungkin
ada yang lebih ekstrim lagi, mencari ide nggak ketemu dia ke dukun. Ke dukun ya, mencari itu udah nggak benar ya. Yang jelas kartun ini kalau menurut saya, kalau orang kan menilai hobi, kalau saya profesi. Jadi saya harus profesional di sini. Kalau yang namanya drag tuh no lah, tidak sama sekali saya sentuh. Kalau mungkin kalau nggak percaya saya boleh periksa dites. Saya tidak menggunakan narkoba. Hanya saja saya memperkaya wawasan. Makanan seorang kartunis itu adalah informasi peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa yang lalu ataupun yang sekarang, ataupun memberi solusi untuk masa depan. Itu makanannya para kartunis. Jadi yang beratnya bagi kita kartunis ini tidak hanya mempunyai skill gambar, tapi kita mempunyai gagasan, ide, kalau perlu solusi yang kita tawarkan. Hanya saja karena kita bekerja di kartun nih, kita bungkus dengan humor supaya ya yang namanya kartun ya itu identik dengan gambar yang lucu. Karena selama ini tuh Bang mikirnya kalau dia pelukis atau kartunis pastinya harus berkiblat sama yang gambar kartun juga gitu Bang. Tapi harus banyak baca juga intinya Bang ya, banyak baca, banyak mendengar dan juga melihat peka ya Bang ya sama lingkungan. Iya. Dan ini yang uniknya ya kalau untuk kegiatan kartun internasional nih ya, dia ada namanya similar ya atau serupa. Itu biasanya menjatuhkan seniman. Jadi kita berusaha bukan hanya istilahnya kita mengembangkan ide, bukan hanya mengembangkan ide, tetapi juga kita berpikir bagaimana gambar kita ini tidak ada di dunia manapun. Ya, karena kalau gambar kita serupa, apalagi plagiat ya, meniru gambar yang sudah, itu bisa menghancurkan nama kita. Dan juga ada beberapa tokoh kartun dunia itu yang istilahnya konsentrasi dia untuk mencari gambar-gambar yang plagiat. Dan biasanya yang kartunis yang mengikuti lomba itu plagiat atau similar gambarnya, itu bisa menghambat karirnya. Dan bahkan udah hilang di peredaran kartun internasional. Ini emang concern untuk tetap punya jati diri sendiri dalam menggambar. Sebabnya saya menggali kearifan lokal dan itu menjadi identitas. Ya dunia boleh banyak macam ya, banyak macam karakter, tapi kita punya karakter kita. Gimana bisa komitmen gitu Bang? Dari tahun 1999 ya sampai dengan sekarang gitu Bang, masih tetap fokus di dunia kartun dan bahkan banyak prestasi sudah Abang dapatkan gitu. Ya itulah ya, juga kondisi saya di Jambi ini ya, tidak banyak orang menekunin kartun. Malah merasa sendiri itu kita menekunin dunia kartunnya. Tetapi dengan perkembangan media sosial, jadi hubungan tanpa batas ya, kita bisa komunikasi dengan teman-teman yang seprofesi dengan kita, di situ menambah wawasan. Tetapi kalau sebelum itu ya agak miris juga. Bahkan saya kartun ini ruangnya sempit ya, kalau tidak di media tidak ada tempat gitu. Nah, saya ada macam-macam lah mengalihkan kegiatan, baik itu mengajar anak, tapi masih di dunia seni, mengajar anak di dunia gambar, terus mengisi beberapa media, juga menjadi malah mendesain poster juga untuk biar seiring lah dengan kegiatan kartun yang saya senang. Hobi dan juga profesinya di kartun, tetap ada kesibukan lain juga Bang ya yang tetap bersenggolan dengan dunia kartun itu sendiri. Kalau kita mau tunggal profesional di Jambi ini agak sulit ya, karena karya kartun tidak semua orang bisa memahamin. Tetapi dengan dunia sekarang ya banyak macam-macam lah. Terkadang malah ada orderan buat karikatur, untuk ulang tahun, untuk serah terima jabatan atau kenang-kenangan, saya ambil untuk menopang kegiatan kartun ini. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe, comment, share, dan juga follow Instagram kita di @jambiindependent dan juga di fanpage Jambi Independent, dan tentunya baca juga di www.jambiindependent.co.id dan dibaca harian pagi Jambi Independent setiap harinya.
Oke, Bang Edi, kalau ngomongin soal dapat piagam, soal dari tahun 1999 sampai dengan sekarang masih konsisten buat jadi kartunis ya Bang ya. Kita pengen tahu dong Bang, salah satu gambar, mungkin boleh tanya itu Bang? Oke, yang ini Bang. Ini kan agak beda nih Bang, yang dengan yang ini sama yang ini tadi Bang ya. Nah, mungkin boleh Bang sedikit diceritakan proses setiap gambar yang Abang buat gitu ya. Dari berapa kali, mungkin ada yang harus revisi. Prosesnya gimana? Dari riset sampai dengan hasil jadi yang Abang kirimkan untuk lomba itu seperti apa Bang? Jadi membuat kartun tuh ada dua proses tuh ya. Proses menggali ide sama mengeksekusi ide. Kalau untuk menggali ide tadi saya udah bicara dengan Gita tuh. Terkadang saya membaca berita gitu ya, membaca berita juga. Ya namanya memori kita terkadang lupa, itu di dalam tas saya selalu menyediakan buku catatan. Kalau ketemu ide saya catat supaya nggak lupa. Ya, saya catat, bahkan malah rinci nanti gambarnya seperti ini. Terus gambar utamanya ini, gambar pelengkapnya ini, dan terus solusinya apa, malah secara rinci saya buatnya. Itu untuk menggali ide ya. Ini proses mengeksekusi ide. Mengeksekusi ide saya membuatnya itu hanya media yang murah, kertas HPS 1 lembar sama alat tulis gambar seperti pensil, pena atau spidol. Saya gambar biasa, tuangkan ide kita yang ada, kita gambar. Terus ada dua macam lah ya. Ada dia kita buat kalau waktunya mepet itu saya biasanya buat secara digital. Tapi kalau waktunya rentangnya agak panjang, saya lebih menyukai gambar yang artistiknya lebih tinggi atau orisinalitasnya tuh lebih ini ya, lebih utama, itu saya lebih memilih itu. Kalau rentang panjang itu pakai kertas gambar dan menggunakan cat air. Nah, ini mungkin contohnya nih ya. Nah, ini bisa bandingkan, ini Gita pegang. Ini cat air murni dari kertas, pensil sampai menggunakan pewarnaan cat air. Sementara itu 2 kali teknik ya. Dari gambar sama pena, terus baru pewarnaan menggunakan Photoshop di komputer, aplikasi Photoshop komputer. Gambar pakai penanya tuh di kertas HPS? Di kertas HPS, di scanner. Kalau ini nggak di scanner, langsung foto aja. Oh, langsung foto? Langsung foto. Di kertas HPS? Kertas HPS, udah. Bukan kertas HPS, kertas khusus untuk cat air. Nah, kalau jenis kertasnya ada Canson, ada apa namanya, Concord. Canson atau Concord jenis kertasnya. Dan ini biasanya lebih besar, ukurannya A3. Karena kalau menggunakan gambar manual itu kita membuat rinci itu sulit. Jadi makanya kita buat yang besar gambarnya. Dan karya ini udah nggak ada lagi, udah saya kirim ke Kroasia karena menurut penilaian juri kalau menang karyanya harus orisinal dikirim ke sana. Oh, berarti udah langsung hak miliknya. Hak milik penyelenggara. Ya. Itu Bang untuk yang gambar itu gitu Bang ya. Abang butuh waktu berapa lama? Mungkin ada nggak sih yang sampai berbulan-bulan gitu Bang? Saya tidak pernah membuat gambar lebih dari 2 hari. Wow, 2 hari? Nggak pernah. Terkadang saya ketemu ide, asal ketemu idenya aja tuh kita. Kalau ketemu ide saya eksekusi, sore menjelang tidur udah selesai. Ya, ataupun kebalikannya di pagi sore udah selesai gambarnya. Karena saya orang yang punya tipe tidak mau berlama-lama di dalam pekerjaan. Saya nggak mau. Hanya saja yang membuat lama karya saya itu untuk mendapatkan ide. Itu berapa lama tuh Bang? Terkadang udah muter-muter kemana-mana nggak dapat ide. Terus begitu tidur mungkin kebawa kepikiran, ke mimpi, kebangun catat apa yang kita buat gitu. Oke, berarti memang karena kalau dalam pikiran kita nih ya Bang ya, kartunis itu pasti bakalan siang malam tuh kayak di kertas kanvasnya gitu atau di HPS-nya. Kenapa agak sulit memikirkan ide tadi? Karena yang kita gambar ini, apalagi kontes internasional, bagaimana bisa diterima oleh negara, seluruh negara gambar kita. Bukan hanya diri kita yang mengerti, tapi seluruh negara yang mengerti. Nah, itu yang menjadi beban untuk kita. Itu Bang, kok bisa Abang percaya diri gitu ya untuk ikut langsung ke Malaysia yang pertama nih Bang? Itu
padahal kan dari Jambi nggak ada teman sama sekali nih gitu ya, kita main tunggal lah gitu ibaratnya Bang. Itu gimana kita membentuk komitmen dalam diri sendiri untuk bisa percaya diri maju ikut kontes ini kayak gitu Bang? Saya ada kuncinya nih kita kalau untuk mengikuti kontes internasional ini. Saya berbagi ya kepada adik-adik kreatif ya. Itu kuncinya ada di dalam keilmuan namanya semiotik. Semiotik itu adalah ilmu membaca tanda-tanda dan simbol-simbol daerah tertentu. Nah, seperti misalnya saya mengangkat gambar tentang di Afrika misalnya, kelaparan. Itu kita harus membaca simbol-simbol di Afrika itu apa. Bisa kita buat gurun Sahara, padang pasir, atau kesulitan air di sana, itu bisa diterima gitu. Gambar-gambar yang ada unsur semiotiknya. Atau mungkin di daerah dataran Eropa yang dingin segala macam, jangan kita bikin padang pasir. Kita buat yang ada ininya ya, iklim dinginnya. Atau mungkin tidak secara nuansa ya, kita bisa menggambarkan dengan bentuk-bentuk simbol. Seperti misalnya terjadi tema tentang perdamaian. Simbol perdamaian itu apa? Itu searching aja di Google. Keluarlah simbol itu. Mungkin bisa jadi burung merpati, bisa jadi logo tentang perdamaian, peace atau dua jari. Itu simbol-simbol. Itu saya rasa seluruh negara manapun bisa menerima apa yang kita buat. Oke Bang, kita mau nanya juga nih Bang, sebelum Abang memutuskan untuk ikut lomba gitu ya, Abang udah ngerasa pro nggak sih sebelumnya? Maksudnya Abang mau ikut lomba itu karena Abang udah ngerasa pro atau karena mungkin mau cari keberuntungan atau mau mengasah kemampuan gitu? Cari keberuntungan itu mungkin bisa masuk ya, karena kita di daerah ya yang namanya kita punya bakat, mestilah bakat kita tadi untuk kita perlihatkan ke masyarakat. Kalau bisa masyarakatnya lebih luas, setidaknya ingin terkenal. Nah, yang tadi untuk mencari peruntungan ada benarnya, tetapi tidak murni untuk cari peruntungan. Saya mengikuti kontes kartun internasional ini, satu sisi ada merasa ini keterpanggilan gitu. Ini kan tema-tema tentang kemanusiaan. Ya, kita seniman ini nggak sama dengan ustadz lah ya. Kalau ustadz bisa menyebarkan kebaikan gampang gitu, bisa lewat masyarakat langsung. Sementara saya punya basic gambar, bagaimana saya bisa menyebarkan kebaikan gitu tentang kemanusiaan. Nah, dengan kegiatan ini saya bisa menyampaikan itu. Itu apa yang kedua ya. Dari yang pertama tadi mencari peruntungan. Kalau yang ketiga tadi ini adalah ikhtiar bagi saya, usaha. Ya, jangan lupa lah kalau gambar kita yakin bisa, sembari kita doakan. Siapa tahu menang. Dan juga apalagi kalau dibantu dengan keluarga yang mendukung. Ya, alhamdulillah keluarga saya mensupport saya untuk menekuni dunia ini. Pernah gak sih Bang gagal ketika lomba gitu Bang? Sering. Banyak pengalaman untuk kita ya, sering. Ya namanya kompetisi ya, kontes ini ya. Karya kita kan dibedah oleh beberapa juri internasional. Ada beberapa kali didis karya saya. Seperti di India itu karya saya didis, terus di Cina. Di India saya mengangkat tema tentang, waktu itu temanya tentang hati. Tentang hati, tapi yang saya angkat adalah konflik Kashmir. Jadi saya angkat konflik Kashmir, itu penyelenggara India mendis saya untuk tidak diikutkan dalam kontes ini karena dianggap saya terlalu mencampurin urusan negara tersebut. Nah, itu yang pertama. Terus di Cina juga saya membuat COVID ya, tentang COVID. Itu saya membuat maskot COVID itu semacam monster. Itu yang melawan COVID itu tokoh-tokoh film hero-nya Cina. Seperti Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, itu saling dorong untuk melawan COVID. Tapi mereka dalam gambar saya itu ketakutan menghadapi COVID. Nah, itu penyelenggara Cina menganggap saya, kartun saya ini melecehkan tokoh yang mereka anggap tokoh ini ya yang membanggakan negara mereka gitu.
Jadi itu salah satu pengalaman kegagalan ya Bang ya. Ya, jadi dari kejadian itu saya menambah tantangan yang berikutnya. Kalau negara penyelenggara mengadakan lomba atau kontes, kita harus mengetahui juga rambu-rambu dari negara tersebut. Nah, ini tantangan yang berikutnya. Artinya kita nggak patah semangat ya Bang, justru di adanya di dis kayak gitu misalnya ya, itu membuat Abang menambah poin-poin yang harus kita tingkatkan gitu ya Bang ya, untuk diperhatikan. Seperti di India tadi ya, saya mengangkat konflik Kashmir, saya di dis di India. Kemudian karya yang hasil dari lomba ini dipamerankan di London. Di London saya jadi kapor karya yang di dis tadi. Mungkin di India tidak diterima, di London malah di Inggris malah diterima, karena Inggris menganggap konflik Kashmir memang diselesaikan dengan hati bukan dengan perang, dan jadi koper malah dari karya yang terbuang tadi. Nah Bang, kalau dari total seluruh lomba yang Abang ikutin terus dapat penghargaan, dapat hadiah juga, itu kalau dinominalkan berapa rupiah Bang? Yang jelas macam-macam ya. Tapi saya dari hasil lomba ini saya tabung, insya Allah saya bisa mendirikan galeri atau museum kartun. Oke, di mana tuh Bang? Indonesia di Jambi. Nah, itu udah bisa beli tanah lah, kalau bahasa Jambinya udah bisa beli tanah. Udah bisa beli tanah, mendirikan bangunan. Mendirikan bangunan. Cuman ya hanya saja bangunannya perlu proses. Kalau tanahnya udah dibeli, udah kita selesaikan dari tabungan yang kita dapatkan. Oke teman-teman, ternyata dari total hadiah yang Bang Edi dapatkan itu dibangun untuk museum ya Bang ya, galeri, museum. Mungkin yang saya garis besarkan padepokan kartun lah, tempat belajar, tempat menggali ilmu, dan juga melihat referensi kartun, sejarah kartun atau komik dari awal sampai saat ini bisa ditemukan di tempat yang bakal kita buat nanti. Ini juga berarti masuk dalam bagian untuk nantinya ada regenerasi kali ya Bang? Edukasi di sana. Untuk masyarakat Jambi ya Bang. Nah Bang, untuk tadi yang sudah didirikan sama Bang Edi itu Bang kan lagi proses nih. Ada nggak sih Bang bantuan dari pemerintah Kota Jambi atau mungkin Provinsi Jambi ya gitu ya untuk memajukan padepokan itu gitu? Kalau saat ini belum sih, masih support ya, yang namanya support ya, pemerintah harus mensupport gitu ya. Nah, kalau yang saya dapat, kalau support ya hanya volumenya aja gitu. Seperti Pak Wali Kota waktu saya ke Malaysia, dia memberikan tiket untuk saya untuk menghadirin festival kartun di sana. Terus juga dari Disbudpar ada rencana untuk menerbitkan biografi kartun saya gitu. Nah, hanya saja kalau menurut saya ini kan seni kekinian ya. Hanya saja mungkin sebaiknya memang bukan saya yang ngomong gitu. Pengamat seni di Jambi, tapi karena kita tanya ya pada saya. Jadi mungkin jawaban saya, selama ini pemerintah hanya fokus pada seni tradisi Jambi, dan malah bangga mau jadi bapak asuh untuk seni tradisi, mau tuh. Nah, kalau untuk pemerintahan kita. Tetapi untuk seni kekinian, apalagi yang jenisnya kontes, membawa nama Jambi malah ya, kita dari daerah tuh tidak ada di peta nasional kartun, mohon dilihat juga lah gitu. Karena harapan saya bukannya apa gitu, kita Jambi yang tempatnya terbelakang di peta kartun bisa berhasil gitu, dan kita juga mempunyai karakter kearifan lokal yang bisa kita angkat ke belahan dunia lain gitu. Nah, saya harap ke depan tidak hanya seni tradisi yang diperhatikan pemerintah, tetapi seni kekinian juga termasuk kartun mohon diperhatikan juga. Jadi memang ini harapan lah Bang ya, dari kartunis Jambi yang memang sudah banyak sekali mengharumkan nama Jambi bahkan ke tingkat internasional gitu. Malah kalau panjang umur mau tambah lagi. Amin. Semoga nanti dapat ide yang sangat brilian gitu ya Bang ya. Tapi udah ada belum Bang sekarang ini informasi dari mana gitu untuk kontes yang Bang? Selesai kan
pandemi ini udah mulai landai nih, kegiatan-kegiatan sudah mulai berjalan. Untuk saat ini saya sudah menyiapkan 9 kontes di beberapa negara penyelenggara. Antara lain Iran, terus Cina. Setelah Cina ini ada daerah namanya Makedonia ya, di daerah Balkan itu. Saya sudah siapkan juga. Terus yang terakhir yang saya ini nih, yang bakal mau dikerjakan ini untuk Afrika. Afrika tentang, kalau temanya tentang ini senjata, stop senjata untuk anak. Karena di Afrika itu para pejuang itu sudah melibatkan anak-anak untuk mengadakan pemberontakan di sana. Itu yang jelas kegiatan kita ini adalah kemanusiaan, kartun kemanusiaan, kartun humanity. Oh ya, ini di bulan Mei kalau ada kesempatan, COVID nggak ada selesai, saya ada pameran se-Asia Tenggara di Malaysia. Wow. Itu mengangkat tema tentang human rights, tentang HAM, tentang hak asasi manusia. Dan 2 kartun saya lolos, tinggal kebijakan penyelenggara kalau berangkat ke Malaysia. Oke, berarti 2 kartun abang nanti bakalan dipajang di pameran itu gitu? Iya, di Malaysia, se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Tepuk tangan ya. Oke bang, seru banget ya bincang-bincang hari ini ngomongin soal kartun, karena memang nggak banyak yang kita tahu juga kartunis di Jambi memang nggak begitu apa ya bang ya? Karena mungkin emang cuma abang seorang. Ada sih Serikat Kartunis Jambi yang kita mulai bangun dari sudah 2 tahun yang lalu, tetapi agak vakum karena saya 1 tahun berikutnya fokus ke kontes ya. Agak vakum. Sekarang saya mulai tumbuhkan, ada beberapa anak-anak kreatif. Hanya saja di sini anak-anak kreatif di Jambi itu mempunyai talenta yang bagus-bagus kita. Skill-skillnya bagus juga. Anak-anak sekarang kan udah belajar tidak langsung ke guru, tetapi bisa mendownload atau melihat tutorial di YouTube. Itu skillnya bagus-bagus. Hanya saja saya menekankan untuk lebih peka lah. Apa yang kita gambar itu, kalau bisa gambar yang kita buat itu tentang peristiwa-peristiwa, kalau bisa ada solusinya, tidak hanya gambar aja gitu. Gambar, tapi ada gagasan. Ada gagasan di situ, terus kalau bisa menawarkan solusi gitu. Apalagi kartun memang ruangnya di situ gitu. Artinya memang regenerasi itu penting ya bang? Iya, penting. Oke, baik bang, kita pengen tanya pertanyaan terakhir ya bang ya. Ini kalau untuk harapan dari abang gitu ya, seorang kartunis Jambi, untuk regenerasi di Jambi, untuk masa depan kartun di Jambi, itu gimana bang? Ya, harapan saya inilah akan timbul kartunis-kartunis muda lain atau regenerasi ya, itu yang memang profesional menekuni kartun. Kebanyakan selama ini udah punya basic bagus, skill bagus, bekerja dia konsentrasi di bidang gambar tadi tertinggal. Saya harapkan ke depannya menjadi profesional. Kalau bisa adanya contoh yang saya buat ini bisa menjadi motivasi kalau gambar itu kalau kita seriusin bisa berhasil gitu. Nah, itu harapan saya. Dan juga jangan merasalah adik-adik yang ini merasa cukup gitu. Gali terus kemampuan, skillnya ya. Dan juga jangan malu kalau gambar kita bisa menang atau itu nomor sekian gitu. Yang jelas kita publikasikan gambar kita, persoalan diterima atau tidak diterima itu nomor kesekian gitu. Yang jelas eksistensi kita dan profesional kita untuk menekunin dunia gambar gitu ya, dunia kartun. Baik, terima kasih banyak Bang Edi sudah menyempatkan diri hadir di podcast Nota Bareng JI ya. Sama-sama ya. Banyak banget informasi yang kita dapatkan hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi masyarakat ya. Amin. Semoga
Semoga sehat selalu Bang dan juga Ya. ditunggu karya-karya lainnya. Amin. Semoga semakin mengharumkan nama Jambi tentunya. Ya, terima kasih. Teman-teman jangan lupa untuk di like, di komen, share dan juga di subscribe. Tentunya juga jangan lupa untuk follow Jambi Independen di Instagram dan juga di Facebook, dan jangan lupa juga untuk dibaca Harian Pagi Jambi Independen dan diklik tip www.jambiindependen.co.id. Akhirnya sampai jumpa.